Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan semua dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Akil. Maaf Mang, itu Ariel Mang, bukan Mang Akil. Oh, sorry Google, tidak ada maksud. Ya udah lanjutin aja Google. Ampun Mang, ampun. Sama Amang aja deh biar sih tadi. Oke, siapa takut. Thank you Google. Nomor berikutnya nih. Berikut merupakan bidang kajian penelitian tindakan kelas, kecuali, awas yang ditanyakan adalah kecuali A. Masalah kualitas praktik pembelajaran di kelas. B. Desain dan strategi pembelajaran di kelas. C. Media atau alat peraga atau praktik pembelajaran dan sumber belajar. D. Masalah konkret dan didukung oleh teori yang relevan. E. Sistem assessment otentik, evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Yang pertama kita hadapi dulu mereka dengan senyuman. Jadi semoi plus gitu kan. Solution biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya. Kita ketahui bahwa bidang kajian penelitian kelas itu sendiri diantaranya adalah satu, mengenai masalah kualitas praktik pembelajaran di kelas. Itu yang pertama ya. Yang kedua, desain dan strategi pembelajaran di kelas gitu kawan-kawan. Yang B berarti dimasuk nih yang kedua. Yang ketiga nih kajiannya itu mengenai media atau alat peraga atau alat praktik pembelajaran dan sumber belajar gitu. Kemudian yang keempat, itu masalah D yang enggak, bukan ini. Masalah konkret enggak ya, ini enggak masuk. Nah, yang keempat, sistem assessment, sistem penilaian otentik, evaluasi pelajar dan hasil pembelajaran ini masuk gitu diantaranya. Kemudian tambahannya yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti yang kelima. Yang kelima aja tulis pakai nomor ya. Yang kelima itu adalah diantaranya pengembangan kepribadian peserta didik. Kajian itu mengenai pengembangan kepribadian peserta didik dan pendidik gitu kawan-kawan ya, pendidik. Kemudian yang keenam, inovasi pembelajaran, tentunya untuk boleh berkaitan dengan inovasi pembelajaran nih. Kita punya inovasi baru nih, boleh dijadikan PTK, boleh gitu kawan-kawan ya, kajiannya itu bidangnya itu ya. Yang ketujuh, yang terakhir nih, mengenai masalah kurikulum. Lalu yang lebih luasnya masalah kurikulum baik itu berkaitan dengan penggunaan teknologi misalkan ya, ataupun yang lainnya begitu kawan-kawannya. Jadi bidang kajian penelitian 3 kelas ini bisa mencakup masalah kualitas proses pembelajaran di kelas. Misalkan nih kita ada sedikit masalah nih, tahu dari mana kita punya masalah dalam proses pembelajaran? Nah, rendahnya hasil belajar siswa gitu. Ternyata masalahnya diantaranya banyak pada saat proses pembelajaran berlangsung di kelas, banyak sekali siswa yang tidur, misalkan saat jam pembelajaran, saat pemberian materi berlangsung gitu ya. Adanya siswa yang ngobrol. Nah, itulah hal-hal yang bisa menyebabkan diangkatnya sebuah judul ke permukaan untuk dijadikan penelitian tindakan kelas begitu kawan, masalah diantaranya. Kemudian desain dan strategi pembelajaran di kelas. Kita punya desain nih, strategi yang ini nih kira-kira menurut kita sudah direncanakan itu tadi sesuai dengan komponen MC Taggart ya dan Kemis. Nih kira-kira desain pembelajaran yang cocok supaya tidak ada banyak siswa yang tidur seperti ini nih. Nah, itu bidang kajian dari penelitian tindakan kelas itu sendiri. Kemudian media alat peraga. Nah, kita punya media baru, alat peraga baru, praktik pembelajaran dan sumber belajar yang baru nih kita bisa gunakan dalam penelitian ini gitu. Kemudian yang ke D itu bukan ya. Dan sistem assessment otentik, mengenai penilaian nih, penilaian kita terapkan misalkan dalam PTK ini gitu. Kemudian pengembangan kepribadian peserta didik, kita ingin mengembangkan kepribadian peserta didik nih, penelitiannya bagaimana nih dengan suatu metode ataupun model tertentu, gitu kawan-kawan ya. Kemudian inovasi pembelajaran, kita punya inovasi baru. Terakhir tentang masalah kurikulum. Nah, dan seperti itu begitu kawan-kawan, yang nantinya ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik begitu dalam kaitannya memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas begitu kawan kan. Berarti kalau begitu karena yang ternyata ada yang kecuali adalah berarti jawaban yang tepat adalah yang D gitu kawan-kawan. Understand? Jadi sedikit mantap. Kalau mantap, next soal number 5, number yang terakhir nih, number 5. Berikut merupakan kriteria judul penelitian tindakan kelas, yaitu A. Masalah kualitas praktik pembelajaran di kelas. B. Desain dan strategi pembelajaran di kelas. C. Media atau alat peraga praktik pembelajaran dan sumber belajar. D. Sistem assessment otentik, evaluasi proses dan hasil belajar. E. Masalah konkret dan didukung oleh teori yang relevan. Berarti sama dengan option yang nomor 4 ini ya barusan ya. Semuanya sama. Sama ya.
Nah, berarti karena yang ditanyakan adalah mengenai kriteria judul PTK, kriterianya di judul PTK itu ada kriterianya, kawan-kawan. Yang pertama kita hadapi dulu mereka dengan senyuman, smile first, gitu kan, solution, biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya. Nah, adapun kriteria dari judul PTK yang akan kita buat itu minimal diantaranya kita tulis aja ya, kriteria judul penelitian tindakan kelas. Minimal harus mengandung unsur satu nih, masalah konkret. Ada nggak di sini? Nggak ada kan? Oh, ada ini nih, masalah konkret dan didukung oleh teori yang relevan. Nggak apa-apa ditulis di sini, masalah konkret, terus lagi aja ya, nggak apa-apa, dan didukung oleh teori yang relevan. Yang kedua, penjelasan nanti aja. Yang kedua mengenai alternatif solusi masalah yang tepat dan efektif serta didukung teori gitu kawan-kawan ya. Yang ketiga, objek penelitiannya. Objek penelitian. Yang keempat, subjek penelitiannya. Yang kelima, ketertarikan untuk diteliti. Ketertarikan harus menarik ya. Untuk diteliti oleh peneliti, tentunya ya kan gitu ya. Peneliti. Nah, begitu kawan-kawan ya. Setidaknya judul penelitian tindakan kelas yang akan kita buat itu minimal memuat kriteria berikut. Satu, masalahnya harus konkret dan didukung oleh teori yang relevan gitu. Harus konkret, artinya apa? Artinya masalahnya harus asli, fakta gitu, nggak boleh dibuat-buat gitu. Misalkan kita udah tahu nilai mereka bagus, dibuat-buat, dibuat jadi seolah-olah jelek ya, gitu nggak boleh. Berarti itu bohong, namanya di penelitian kebohongan, itu tidak dusta. Kalau kita membuat kebohongan, maka nanti hasilnya pun kehancuran gitu kawan-kawan ya, karena nggak ada kesuksesan karena kebohongan, nggak ada ya. Ya gitu, jadi nggak boleh dibuat-buat, nggak boleh diada-ada, yang nggak ada jadi ada, yang ada malah jadi nggak ada, nggak boleh itu ya, wrong gitu. Jadi harus diangkat dari permasalahan yang nyata gitu. Oh, mereka nih banyak yang masalahnya, misalkan banyak yang tadi itu yang sudah dikatakan sama Kalmaki ya. Oh, pada saat KBM berlangsung, proses pembelajaran berlangsung, banyak siswa yang tidur, yang ngobrol gitu. Nah, itu diangkat ke permukaan gitu. Judulnya itu masalahnya konkret. Artinya misalkan rendahnya, misalkan judulnya itu ya. Jadi judulnya kalau begitu kita punya judul nih. Karena kita akan meningkatkan hasil belajar, berarti judulnya nih, masalahnya kan harus konkret. Oh, masalahnya itu adalah bahwa hasil belajar siswa itu rendah, berarti meningkatkan, misalkan meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, atau kalau dalam matematik misalkan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematik. Nah, pemecahan masalah, wah yang kerennya, atau jangan terlalu berat lah, yang sederhana aja lah. Misalkan meningkatkan, kalau itu terlalu berat nih, meningkatkan gitulah. Nah, meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar aja ya. Meningkatkan hasil belajar siswa. Nih masalahnya yang kita hadapinya itu karena rendahnya hasil belajar siswa. Jadi kita akan meningkatkan hasil belajar siswa. Solusinya bagaimana nih? Yang kedua, alternatif solusi masalah yang tepat serta didukung teori. Harus ada teorinya. Solusinya apa? Meningkatkan hasil belajar siswa melalui model, misalkan melalui model. Model apa yang kita pakai? Banyak kan model pembelajaran itu. Misalkan di sini kita pakai model jigsaw, misalkan yang mudah ya, jigsaw. Gitu. Meningkatkan hasil belajar peserta didik siswa nih melalui model jigsaw. Objek penelitiannya di mana nih? Subjeknya di mana? Objeknya di mana? Di sekolah mana? Di misalkan kelas 10, subjeknya dulu sebutin, misalkan di kelas 10, IPA 5 misalkan ya. Nih. Masalah konkretnya sudah ada satu kan, melalui model jigsaw-nya ini alternatif solusinya. Objeknya sudah ada di subjeknya nih di kelas 10 IPA 5 ada. Objeknya di mana? Sekolahnya di mana? SMAN misalkan, SMAN Akil misalkan, SMAN Akil gitu ya. SMA Akil ya, baru keterkaitan untuk diteliti ya, itu harus menarik dan harus ada daya tariknya sendiri itu maksudnya.
Kalau ini tersirat berarti ya, kalau ini berarti tersirat, nggak tersurat kayak ini. Meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui, atau misalkan kita persempit lagi, meningkatkan hasil belajar matematika atau IPA, misalkan meningkatkan hasil belajar matematika melalui model jigsaw di kelas 10 IPA 5 SMAN Akhil Kabupaten misalkan ya XXX. Nah, itu sudah spesifik berarti. Dan judulnya mengandung kelima kriteria ini kawan-kawan gitu ya, karena judul yang kita buat nih katanya yang kriteria judulnya harus seperti ini, setidaknya harus memuat 5 hal ini gitu, begitu kawan-kawan ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk kasus soal nomor ini berarti yang mana nih? Masalah kualitas ini bukan ya, ini bukan desain bukan, media juga bukan, wrong, ini wrong. Jadi jawaban yang paling tepat adalah masalah konkret dan didukung oleh teori yang relevan, karena yang ditanyakan itu yang kriteria judul penelitian tindakan kelasnya. Berarti jawaban yang paling tepat untuk kasus soal nomor 5 ini adalah yang begitu kawan-kawan. Understand? Sedih-sedih, mantap. Terima kasih sudah menonton. Mang Akhil mengucapkan selamat belajar, semoga berhasil. Amin. See you next.